Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di pagi yang cerah ini. Dan sedikit mendung, kita akan membahas satu rencana dari sebuah kelompok yang sudah ada sejak dahulu. Jadi kelompok ini berusaha membuat rencana ini menjadi kenyataan sejak dulu. Dan sejak dulu mereka berusaha melakukan sesuatu untuk keuntungan mereka. Melakukan semuanya untuk keuntungan mereka. Mereka siapa? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Jadi di episode kali ini kita akan bahas Yahudi berusaha memusnahkan ras kulit putih. Itu rencana mereka dari dulu. Karena kenapa? Ras kulit putih itu, terutama ras kulit putih Kristen, itu Amalek. Mereka tidak suka dengan Amalek. Di video ini, mungkin agak panjang, kita akan membahas 19 cara mereka berusaha memusnahkan ras kulit putih dari dunia. Kenapa mereka ingin memusnahkan ras kulit putih, orang kulit putih? Karena itu yang mereka lakukan. Yahudi dengan percaya diri akan membicarakan soal kepunahan kulit putih di publik dan mengatakan itu tidak dapat dihentikan. Orang kulit putih suatu hari nanti akan punah. Dan itu yang mereka katakan. Yahudi secara terang-terangan mengatakan di publik dan di media bahwa suatu saat nanti orang kulit putih akan menjadi minoritas dan tergantikan dengan orang yang berwarna. Akan ada rencana yang ditulis dalam buku The Klegi Plan yang tertulis secara paling ideal untuk mempraktikkan ajarannya. Itu akan menjelaskan bagaimana cara mereka memporak-porandakan orang kulit putih agar dikuasai oleh Yahudi. Jadi ada buku berjudul judulnya The Klegi Plan, yang isinya itu bagaimana caranya orang Yahudi memporak-porandakan orang kulit putih. Count Richard von Coudenhove Clergy pernah bilang begini, masa depan manusia harus ras campur. Saya berharap di masa depan banyak Eurasian, Negroid bercampur dan punya banyak perbedaan. Yahudi harus mengambil posisi terdepan karena Tuhan sudah memberi penguasa yang spiritual disebut Yahudi. Kulit putih Eropa harus dimusnahkan dan digantikan dengan Eurasian dan Negroid, yang dimana lebih mudah untuk dikendalikan bagi para elit Yahudi. Itulah yang orang Yahudi inginkan. Yahudi menginginkan keragaman, itu senjata mereka. Dan salah satu keragaman itu apa? Dengan mencampurkan orang kulit putih Eropa dengan orang yang berwarna. Di masa depan nanti, orang Yahudi berharap akan lebih banyak orang yang kulit campur, Negroid, dan Eurasian di Eropa. Tujuan mereka dengan lebih mudah mengendalikan orang. Orang lebih mudah dikendalikan ketika mereka beragam. Ketika mereka satu, itu sulit. Kenapa? Mereka percaya dengan satu hal. Orang yang punya rasa kepercayaan itu sulit dikendalikan. Istilah melting pot dibuat oleh seorang Yahudi untuk meyakinkan orang banyak kalau hal bagus jika etnis mayoritas menghilang di negara sendiri. Jadi seorang Yahudi, saya lupa siapa namanya, dia membuat istilah melting pot yang berarti akan sangat bagus jika suatu penduduk yang mayoritas itu menghilang di wilayah yang sendiri. Dia meyakinkan orang kalau itu hal bagus, padahal tidak. Cendekiawan Yahudi akan secara publik menyamar menjadi orang kulit putih atau Eropa seperti Max Horkheimer dan Noel Ignatieff. Max Horkheimer, sosiologis Yahudi Jerman. Noel Ignatieff, pensiun profesor Harvard, itu Yahudi Amerika. Israel Cohn, pemimpin Zionis, Yahudi Anglo. Tim Wise, penulis dan public speaker, Yahudi Amerika. Orang-orang ini akan secara jelas menyamar menjadi seorang orang kulit putih dan meyakinkan kepada mereka
kalau ras campur itu baik, padahal tidak, itu hanya untuk keuntungan Yahudi semata, karena itu tujuan mereka. Jadi, orang-orang pintar, cendekiawan Yahudi menyamar sebagai orang kulit putih untuk meyakinkan orang kulit putih lainnya kalau kalau campur itu bagus, padahal mixing is bad. Perusahaan besar Yahudi seperti BlackRock akan menggunakan kekuatan finansial mereka untuk mendorong program anti-white, DEI, diversity, equality, dan inclusion adalah konsep keanekaragaman, kesetaraan, dan ilusi yang digunakan untuk menggambarkan program dan kebijakan untuk mendorong keterwakilan dan partisipasi berbagai kelompok orang, termasuk dari orang-orang yang berbagai jenis kelamin, ras, dan etnis. Jadi, perusahaan besar milik Yahudi seperti BlackRock akan menggunakan kekuatan finansial mereka untuk meyakinkan orang-orang kalau keberagaman, kesetaraan, dan banyaknya orang itu adalah hal yang bagus. Mereka berusaha meyakinkan orang-orang kalau semakin beragam mereka, itu semakin bagus, faktanya tidak. Mereka berusaha melakukan itu untuk mengendalikan orang lebih banyak. Bukan cuma untuk mengendalikan orang lebih banyak, mereka juga melakukan seperti itu untuk membuat ras kulit putih lebih cepat musnah. Perusahaan Amerika berjanji untuk memperkerjakan orang dengan warna kulit. Itu terjadi setahun setelah protes Black Lives Matter. S&P 100 menambah lebih dari 300.000 pekerja. 96% ditunjukkan untuk orang dengan warna kulit. Jadi bukan cuma BlackRock, perusahaan-perusahaan besar di dalam S&P 100 itu memperkerjakan orang dengan warna kulit. Agar kenapa? Agar mereka tinggal di suatu wilayah, dan mayoritas orang yang tinggal di wilayah itu akan tersingkir. Ingat melting pot sebelumnya? Mereka percaya, orang Yahudi percaya, kalau orang mayoritas di negara itu lebih bagus menghilang. Yahudi akan menyusup ke dalam dan mengambil posisi penting dalam sistem politik dan memakai kewarganegaranya untuk membuka perbatasan seperti Alejandro Mayorkas. Juga Yahudi seperti Merrick Garland akan mencap kau sebagai white supremacist jika kau mengkritik kebijakan yang mereka buat. Ini sangat penting orang ketahui karena perbatasan itu salah satu hal yang membuat negara tetap makmur dan tetap terjaga adalah perbatasan. Ketika perbatasan mereka kuat, keberagaman dan orang-orang asing ilegal ini tidak akan masuk. Jadi itu yang Yahudi inginkan. Yahudi menginginkan setiap negara itu membuka perbatasan mereka agar orang luar bisa menyusup masuk dan melaksanakan apa yang Yahudi inginkan. Apa yang Yahudi inginkan? Keberagaman. Yahudi juga menyusup dalam posisi-posisi penting dalam politisi agar suara mereka lebih mudah untuk meraup kepercayaan orang besar, agar orang-orang lebih yakin dan lebih percaya dengan omongan mereka, sehingga orang-orang yang tinggal di wilayah itu akan dengan sukarela membuka perbatasan mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan jika kau mengkritik kebijakan mereka, kau akan dianggap sebagai white supremacist. Masalah imigrasi akan terjadi di seluruh wilayah kulit putih barat, tapi tidak akan terjadi di negara non-kulit putih. Dan ini sangat menarik. Kenapa semua imigrasi itu ada di negara-negara yang mayoritasnya kulit putih, dan tidak terjadi di negara-negara yang kulit hitam? Itu karena kenapa? Yahudi menginginkan orang kulit putih itu menghilang, bukan orang kulit hitam yang menghilang. Yahudi menginginkan orang kulit hitam datang ke negara orang kulit putih, agar kulit putih bercampur dengan kulit hitam dan melahirkan anak ras campur. Itu yang Yahudi inginkan. Jadi, imigrasi itu terjadi di negara kulit putih, bukan di negara kulit hitam. Jika orang kulit putih datang ke negara kulit hitam, tidak akan ada masalah imigrasi. Padahal mereka suka itu. Faktanya mereka bahkan lebih suka kalau orang kulit putih menghancurkan ras mereka sendiri. Yahudi akan mendorong untuk membuka perbatasan dan menganggap itu baik untuk dunia.
Eropa tidak akan menjadi negara dengan budaya monolitik saat mereka ada, dan Yahudi akan menjadi pusat dari multikulturalisme. Ini perkataan Barbara Leiner Spectre 2015. Jadi Eropa di masa depan akan menjadi negara minoritas. Minoritas dengan orang kulit putih di dalamnya. Yang akan menjadi mayoritas di masa depan nanti, yang Yahudi inginkan adalah kulit campur atau berwarna. Yahudi di seluruh dunia akan mendorong semua pemerintahan untuk membuka perbatasan mereka agar orang-orang alien bisa masuk yang mereka inginkan, dan mengatakan dan membuat kita percaya kalau membuka perbatasan itu baik untuk semua orang, dan dibumbui dengan banyaknya pekerjaan, keberagaman, indahnya perbedaan dan sebagainya. Faktanya itu bohong semua. Saat Yahudi masuk ke Amerika, Yahudi membenci budayanya. Ini sama saat mereka tinggal di Jerman. Yahudi juga membenci budaya Jerman. Itulah salah satu sebabnya Yahudi diusir dari Jerman. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, di mana-mana Yahudi berada, mereka cuma tidak suka budaya di sana. Jadi mereka diusir, terus mereka pindah ke tempat lain, dan disitulah mereka melakukan hal yang sama. Mereka seakan-akan mengakui tempat itu adalah tempat mereka, padahal tidak. Yahudi tidak punya tempat tinggal, tidak punya wilayah, dan tidak punya negara. Yahudi secara dalam terlibat dalam perencanaan kebijakan imigrasi seperti Emanuel Celar yang membantu meloloskan Hart-Celar Act. Perjanjian Hart-Celar. Perjanjian ini mengubah kebijakan imigrasi yang dari orang Eropa pertama menjadi seluruh dunia. Jadi, seorang yang bernama Emanuel Celar itu membuat perjanjian Hart-Celar yang membuat kebijakan orang Eropa, bukan cuma orang Eropa yang bisa bermigrasi, melainkan seluruh dunia sekarang bisa bermigrasi. Padahal dulu sebelum perjanjian ini, orang Eropa harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi sekarang seluruh dunia bisa melakukannya. Yahudi akan memakai kekuatan intelektual mereka untuk mengontrol generasi muda melalui edukasi pendidikan. Mereka akan masuk ke dalam 8 universitas swasta dan menjadi presiden. Orang bahkan diusir Black Liberal presiden universitas jika tidak support Israel dan Yahudi. Dari 8 universitas swasta, 7 diantaranya punya presiden Yahudi. Brown University, Columbia University, Cornell, Harvard, Penn University, Princeton University, dan Yale University. Yahudi kemudian menggunakan kekuatan media mereka untuk mempromosikan race mixing dan menghancurkan kulit putih. Mereka mendorong ras campur dalam Hollywood. Jadi semua film Hollywood menceritakan ras campur, kisah cinta antara dua orang dengan warna kulit berbeda, itu adalah konsep dari Yahudi. Mereka melakukan itu karena berusaha membuat kita para milenial percaya kalau mencampurkan warna kulit itu baik, padahal tidak. Itu cuma untuk mewujudkan apa yang Yahudi inginkan. Jadi mereka memakai media Hollywood, industri Hollywood, musik, dan sebagainya untuk mendorong orang-orang agar lebih terbuka. Itu yang mereka inginkan. Yahudi juga memakai media untuk membenarkan pengganti kulit putih mereka. Mereka sering memakai frasa krisis migran dan mengatakan itu hubungannya dengan global warming. Apa hubungannya nih? Kita akan lanjut di episode selanjutnya, di part 2.